Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak, Ibu, pendidik dan tenaga pendidikan SMK Negeri 2 Cipunagara yang saya hormati, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama bersilaturahmi di ruangan yang berbahagia ini dalam agenda kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif, ya, di mana ini salah satu rangkaian kegiatan pendidikan guru penggerak angkatan ke-8. Ya, perkenalkan, saya sendiri Asep Sunarto. Saya salah satu peserta dari calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMK Negeri 2 Cipunagara, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan waktu Bapak Ibu berikan. Saya memahami kondisi sekolah kita sangat sibuk sekali, banyak pekerjaan, tapi alhamdulillah Bapak Ibu bisa menyempatkan dan mengikuti kegiatan diseminasi ini. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan apa kegiatan diseminasi pada kegiatan hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian ada ice breaking, kemudian ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan ke pemaparan materi, ada kesimpulan dan refleksi serta diakhiri dengan tutup. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengefektifkan waktu, alangkah baiknya kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan lapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu perlu diketahui bersama bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pengimbasan, ya, atau diseminasi mengenai pemahaman dan penerapan konsep-konsep inti mengenai upaya sekolah dalam mewujudkan budaya positif. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini saya sebagai calon guru penggerak yang sedang mengikuti pendidikan bisa memberikan wawasan dan pemahaman kepada Bapak Ibu semua, terutama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta. Baik Bapak Ibu, berikutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mohon Bapak Ibu berdiri. Baik Bapak Ibu, untuk menambah semangat kita dalam kegiatan hari ini,
kita lakukan dulu ice breaking. Saya mohon berdiri kembali Bapak Ibu. Boleh ke samping. Kita akan melakukan tepuk yang sangat viral dan fenomenal, yaitu tepuk semangat. Ya, sudah bisa Bapak Ibu semua? Sudah. 3, 2, 1. Keluarkan suaranya dari mulai 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Oke, sudah seger ya? Boleh sambil Minum, terima kasih. dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke materi. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah itu ada beberapa konsep inti yang harus kita penuhi. Nah, apa saja konsep inti dalam mewujudkan budaya positif tersebut? Pertama, ada disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta penerapan segitiga restitusi. Nah, ini menjadi konsep-konsep inti dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kita mulai ya Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan disiplin positif yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi diharapkan disiplin positif ini lebih mengarah pada disiplin diri yang muncul dalam motivasi intrinsik dari setiap peserta didik. Nah, jadi diharapkan kita sebagai guru menumbuh kembangkan karakter disiplin pada anak itu berawal dari keinginan dan motivasi intrinsik dari peserta didik, bukan karena timbalan ataupun hukum. Nah, gitu. Kemudian, untuk konsep itu berikutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini tentunya setiap peserta didik melakukan hal-hal atau perilaku yang dia lakukan tentunya didukung oleh beberapa motivasi. Yang pertama, ada motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, anak-anak kita melakukan disiplin. Ya, kenapa dia mau melakukan hal-hal pembiasaan yang sudah dari sekolah? Tentunya tujuan yang mereka lakukan untuk menghindari hukuman. Nah, yang kedua, motivasi untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Nah, ada juga peserta didik kita yang rajin melaksanakan atau mengerjakan tugas dapat tepat waktu. Mungkin ada di antara mereka motivasinya berawal dari keinginan untuk dihargai dan mendapatkan pujian. Nah, kemudian ini yang terpenting, ada motivasi internal di mana seseorang itu melakukan hal-hal sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, itu yang terpenting ya. Jadi diharapkan peserta didik kita berperilaku positif, disiplin berawal dari nilai-nilai kebajikan yang sudah mereka yakini. Ya, mereka berperilaku jujur, tanggung jawab, bekerja sama, itu berawal dari bahwa hal itu nilai-nilai yang harus mereka yakini, bukan karena hukuman ataupun ujian. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ini sudah kita ketahui dan pahami bersama bahwa ada kebutuhan bertahan hidup untuk memperoleh kesenangan, penguasaan, kasih sayang, serta kebebasan. Nah, ini kebutuhan dasar yang dimiliki juga oleh peserta didik kita. Nah, ya, tentunya pemenuhan mereka juga berbeda-beda. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ada siswa kita yang melakukan pelanggaran atau melakukan hal-hal di luar keyakinan sekolah, itu kemungkinan ada di antara kebutuhan dasar mereka yang tidak bisa terpenuhi. Nah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka melakukan hal-hal di luar peraturan. Nah, jadi kita sebagai guru harus bijak, ya.
misalnya ada anak kesiangan, nah, pasti ada hal lain yang menyebabkan dia datang terlambat. Kita tidak bisa langsung memberi hukuman. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, jadi kita semuanya berprofesi sebagai guru. Secara konsep, guru memiliki 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama posisi sebagai pembuku, ya, kemudian posisi sebagai pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, dan serta posisi pemantau, dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu bisa merefleksi diri kira-kira dari kelima posisi ini, posisi mana yang paling dominan kita miliki atau yang paling dominan kita terapkan. Ya, apakah kita lebih banyak menghukum, nah, tanpa melihat latar belakang dan faktor apapun, ketika ada anak salah kita hukum seketika. Nah, apakah seperti itu? Apakah kita sebagai itu membuat rasa bersalah? Ya? Jadi ini lebih pada ucapan atau lisan, bagaimana guru meyakinkan bahwa kamu itu salah, kamu ini keliru. Nah, apakah kita positif itu atau yang lainnya? Nah, bagi seorang guru ya yang berada di lembaga pendidikan, tentunya posisi kontrol yang paling ideal yaitu sebagai manajer. Ya, sebagai manajer, di mana posisi manajer ini posisi yang akan atau mampu mengajak siswa untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun orang lain. Nah, di mana melalui posisi manajer ini terjadi kolaborasi antara guru dengan siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, sehingga diharapkan dari diri siswa tersebut akan terbentuk rasa mandiri dan bertanggung jawab atas segala sikap dan perilaku yang sudah mereka lakukan. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi posisi kontrol yang paling ideal bagi seorang guru itu apa Bapak Ibu? Posisi kontrol sebagai manajer. Kita lanjut Bapak Ibu ke konsep inti budaya positif yang lainnya, yaitu keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas. Nah, melalui keyakinan kelas ini, guru berperan dalam mewujudkan keyakinan atau kesepakatan kelas berdasarkan hasil kesepakatan dengan siswa. Nah, keyakinan kelas itu sendiri berisi hal-hal atau kebajikan universal yang dipahami dan diterapkan di kelas tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, alangkah baiknya ketika kita memulai suatu pelajaran itu diawali dari keyakinan kelas. Nah, dan keyakinan kelas itu sendiri harus dirumuskan dan disusun bersama-sama dengan siswa. Sehingga dari siswa itu sendiri akan timbul rasa kepercayaan, kemandirian, serta bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Oke, Bapak Ibu boleh sambil minum? Iya, boleh minum dulu. Nah, ini Pak harus kesepakatan dulu. Iya. Boleh minum, boleh. Setuju. Iya, setuju. Kita mengadopsi teori sesat, ya. Sesat, serius tapi santai. Boleh minum. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, ini contoh keyakinan kelas yang saya sudah buat di kelas 10 DPIB ya, dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Misalnya hadir ke kelas atau sekolah tepat waktu, penampilan rapi, atribut lengkap, kelas selalu dalam kondisi bersih dan rapi, ya, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran, kemudian tidak mengobrol dan tidak main HP saat belajar, kemudian selama proses pembelajaran siswa aktif, semangat dan bahagia. Itu contoh keyakinan kelas yang coba saya terapkan di kelas. Nah, Bapak Ibu bisa berkreasi yang lebih menarik lagi. Nah, dari keyakinan kelas yang sudah kita buat,
Maka ada 3 konsep ya Bapak Ibu yang sudah ditambahkan bersama, ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Nah, jadi ketika keyakinan kelas sudah dibuat, maka di dalam budaya kelas tersebut akan terdengar Assalamualaikum, salam. Anak masuk keluar selalu salam. Selamat pagi Pak, selamat pagi Sen. Kemudian terima kasih, mohon izin, ada yang bisa saya bantu. Nah itu perkataan-perkataan yang akan kita dengar ketika keyakinan kelas itu terbentuk, ya. Meminjam barang selalu izin, selalu mengucapkan terima kasih, salam dan lain sebagainya. Kemudian juga akan terlihat bahwa kelas nyaman dan bahagia, ya, aktif dalam pembelajaran, semangat, timbulnya rasa percaya diri, serta adanya rasa saling menghargai antara sesama. Nah, dan berikutnya melalui keyakinan kelas itu sendiri akan timbul perilaku patuh dan taat pada aturan, komitmen pada keyakinan kelas yang sudah dibuat, sopan santun, serta rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama. Nah, itu Bapak Ibu, keyakinan kelas benar-benar memberikan dampak positif dalam mencapai tujuan pembelajaran khususnya di kelas itu sendiri. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke konsep yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa posisi kontrol yang ideal bagi seorang guru adalah sebagai manajer. Baik. Nah, ke dalam implementasi kontrol guru sebagai manajer itu ada yang namanya segitiga restitusi. Ya, jadi ada segitiga, berarti ada 3 sisi ya. Betul mulai ada 3 sisi ya. Nah, di mana segitiga restitusi sendiri ada 3 tahapan. Tahap yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian tahap kedua melakukan validasi tindakan yang salah, dan berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Adapun tujuan dari penerapan segitiga restitusi itu sendiri yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap tindakan yang sudah dia lakukan. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan di sini sebelum dilanjut. Paham ya? Paham. Baik Bapak Ibu, saya akan coba tayangkan contoh penerapan segitiga restitusi yang sederhana, ya, ini sederhana yang sudah saya lakukan. Saya yakin Bapak Ibu bisa lebih baik di kemudian hari. Ya.
jelas baik Bapak paham dan terima rasa kami dengan kesiapan dan terobos ke dalam sekolah. Bapak doakan semoga itu kasih ya. Kemudian apa yang bisa dijalankan kalian untuk perbuatan ini? Menurut kita, apakah perbuatan ini sesuai dengan peraturan dan keyakinan sekolah kita? Tidak sesuai, Pak. Tidak sesuai. Oke. Keyakinan sekolah kita yang ideal itu apa saja? Misalnya apa? Dalam sekolah Sekolah lebih awal, di awal terus tidak. tidak meneruskan. Oke. Selanjutnya apa yang kamu rasakan setelah melakukan perbuatan tadi? Malu dan misalnya. Malu dan menyesal. Malu dan iya. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan ke depannya agar perbuatan ini tidak terulangi? Lebih disiplin lagi, Pak. Tepat waktu dan tidak siang lagi, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jangan lupa ya. Silahkan menuju ke kelas 1 untuk ikuti kegiatan selanjutnya. Ya, baik Bapak Ibu. Itu contoh video penerapan segitiga restitusi yang sederhana ya. Jadi Bapak Ibu, intinya kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri sebagai manajer ya. Kita ketahui bersama bahwa tadi diawali dari kebutuhan dasar yang berbeda-beda dari peserta didik, kemudian cara pemenuhan kebutuhan tersebut juga berbeda-beda. Nah, tentunya konsekuensi berikutnya akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai aturan atau keyakinan sekolah. Nah, kita sebagai guru harus bijak, ya, harus memposisikan diri sebagai manajer, di mana kita bisa melakukan penerapan segitiga restitusi yang tadi. Kita stabilkan dulu perilaku yang salah dari anak, kemudian kita validasi kesalahan tersebut, dan yang terakhir lakukan atau tanyakan keyakinan yang mereka yakini. Nah, dengan melakukan penerapan segitiga restitusi tadi akan timbul rasa kemandirian dan rasa bertanggung jawab dari si anak tersebut mengenai perilaku atau pelanggaran yang sudah mereka lakukan. Baik Bapak Ibu, tidak terasa materi kita sudah selesai ya. Sebelum diakhiri ya, alangkah baiknya kita lakukan refleksi ya Bapak Ibu, refleksi untuk ya kita melihat sejauh mana mungkin ini refleksi terutama bagi diri saya pribadi sebagai pemateri ya. Baik, nah, kita ke pertanyaan pertama, mungkin sejauh mana pemahaman Bapak Ibu tentang konsep-konsep ini dalam pembentukan budaya positif di sekolah dari kegiatan desiminasi perusahaan. Ada di antara Bapak Ibu yang bisa memberikan gagasannya? Bu Murni, silakan. Ya, terima kasih Pak Asep atas waktunya. Yang saya rasakan setelah menempatkan materi ini budaya positif ya, setidaknya kita bisa mengimplementasikan di sekolah, di kelas, dan kan ada kesepakatan kelas gitu ya. Mungkin ketika nanti di kelas perlu juga menyampaikan kesepakatan kelas dengan anak-anak seperti itu. Terus kemudian tadi disampaikan posisi kontrol ya. Pak Asep tadi menyampaikan orang guru yang paling bagus itu posisinya adalah posisi manajer gitu ya. Nah, jadi lebih bijak sesuai dengan kebutuhan siswa, apa sih yang dibutuhkan siswa seperti itu. Terus kemudian menemukan anak yang apa sih tadi saya nanya ya, siswa tadi bisa menerapkan segitiga restitusi. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih Bu atas refleksinya, sangat lengkap sekali ya. Berikutnya, nah, aksi nyata apa yang akan Bapak Ibu lakukan di kemudian hari terhadap siswa tentunya ya, dalam menunjukkan budaya positif di sekolah. Aksi nyata apa? Selintas dari Bu Murni sudah menyampaikan, mungkin dari Bapak Ibu lain setelah memperoleh desiminasi kegiatan budaya positif, apa yang akan Bapak Ibu lakukan?
Bu Rani, silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Sef. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah diundang untuk hadir dalam acara diseminasi ini. Kegiatan ini menurut saya sangat bagus ya, serta mencerahkan kembali pikiran kami, ingatan kami mengenai hal-hal apa yang harus dilakukan supaya budaya positif di sekolah kita bisa terlaksana. Setelah menerima pemaparan dari Pak Sef, aksi nyata yang mungkin akan saya lakukan dalam waktu dekat ini yaitu melakukan atau membuat keyakinan kelas ya Pak, sehingga bisa terbentuk budaya positif dan menimbulkan motivasi bagi interaksi dari peserta didik itu sendiri. Kemudian mungkin tadi saya melihat video yang ditayangkan oleh Pak Asep, saya juga merefleksikan kepada diri saya sendiri. Selama ini posisi kontrol apa yang ada dalam diri saya gitu ya Bu. Mungkin selama ini posisi kontrol kita kebanyakan mungkin sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Nah, ternyata sekarang diketahui lagi ada posisi sebagai manajer. Apa-apa yang disampaikan di video sudah ada tahapannya, membuat saya mungkin nanti kedepannya ingin mencoba segitiga eksekusi itu kepada hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran atau kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lali, Bu Murni, dan terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif sudah selesai ya. Saya selaku pemateri mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada beberapa kekurangan dari saya. Mudah-mudahan di kemudian hari kita bisa lebih baik lagi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya. Ya. Duduk siap gerak. Lapor Taruna Taruni tingkat 12 KHP jumlah 20, hadir 17, tidak hadir 3, karangan minus 2, 3. Siap mengikuti pembelajaran. Lanjutkan. Mengawali pembelajaran mengenai dalam hati. Mulai. Cukup. Selamatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Rena sebagai ketua kelas yang sudah memimpin berdoa. Baik, Bapak awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Tetap semangat ya. Udah sarapan? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang berbahagia ini kita masih dipertemukan dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ya. Baik anak-anak, karena ini pertemuan pertama ya di tahun pelajaran 2023-2024 ini, alangkah baiknya pembelajaran kita diawali dengan pembuatan atau penyusunan keyakinan kelas. Setuju tidak? Setuju ya? Baik, perlu kita ketahui bersama bahwa untuk menciptakan kondisi pembelajaran di kelas yang nyaman, menyenangkan, dan tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran, perlu adanya kondisi atau budaya positif di kelas itu sendiri, ya, di mana
kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan tenang, nyaman, tidak ada paksaan, tidak ada tekanan dari manapun, sehingga dalam belajar kita menjadi enjoy, ikhlas, dan tentunya happy, ya. Karena sesuai dengan filosofi pendidikan itu sendiri, bahwa pendidikan itu sejatinya menuntun kodrat yang ada pada diri kalian sebagai siswa, baik kodrat alam maupun kodrat yang zaman. Baik, kita mulai dalam penyusunan dan perumusan keyakinan kelas, ya. Baik, di depan Bapak sudah menyiapkan dua media, ya. Media ada yang berwarna biru sesuai dengan koran kebanggaan sekolah kita, ya, dan ada warna putih. Nah, dua media ini akan dijadikan sebagai curahan ide, pemikiran serta gagasan kalian dalam mewujudkan keyakinan kelas di kelas ini, ya, sehingga yang menjadi keyakinan di kelas ini pure atau murni dari gagasan dan pemikiran kita bersama, ya, bukan dari pemikiran atau ide Bapak sebagai guru, tapi ini adalah ide dan gagasan dari kalian semua. Sehingga dari hal tersebut kalian akan melaksanakan komitmen keyakinan kelas yang ada menjadi lebih bertanggung jawab, mandiri, dan tentunya nyaman. Setuju, ya? Setuju. Baik. Di sini Bapak memiliki apa ini namanya? Ya, seperti ini. Setiap orang akan dibagikan, bisa dibantu dulu. Setiap orang akan dibagikan kertas tempel, ya. Silakan sampaikan ide atau gagasan kalian di kertas ini. Misalnya, saya menginginkan kondisi kelas dalam keadaan bersih, atau misalnya ada yang memiliki gagasan selama pembelajaran boleh minum, boleh. Silakan disampaikan. Nanti akan kita rangkum, akan kita resume gagasan dari kalian sehingga menjadi keyakinan kelas bersama. Adik bisa dibantu dibagikan. Ya, silakan ditulis dengan huruf kecil saja. Kasih nama, tidak usah kelas, kasih nama dan sampaikan gagasannya apa. Bapak kasih waktu 5 menit, ya, dimulai dari sekarang. kondisi kelas yang kalian inginkan, yang kalian harapkan di kelas ini seperti apa. Dan tentunya ini demi kebaikan kita bersama, ya.
yang sudah boleh mulai ditempelkan di karton yang berwarna biru. Silakan. Yang rapi ya. Terima kasih banyak bagi kalian yang sudah memberikan ide, pemikiran serta gagasan sehingga ini akan menjadi bahan rumusan dalam pembuatan keyakinan kelas di kelas 12 sampai hari ini. Tapi sebelum Bapak lihat yang di depan, Bapak ingin tanya dulu satu dua orang kira-kira gagasan apa atau harapan serta impian apa yang diinginkan terjadi di kelas ini. Minta mungkin ke normal sari Tidak boleh menggunakan ritual, bahkan upacara di saat kasih tidak boleh menggunakan handphone ketika pembelajaran kecuali saat ada perintah atau digunakan dalam belajar bersama. Oke, satu lagi. Saya minta ke yang Karuna Jeffrey. Iya, silakan. Apa yang kamu tuliskan di depan? Halaman depan. Betul. Jadi selama ini emang apa ya? Baik, luar biasa. Kita buat. Baik, terima kasih Bapak. Coba lihat, ini ada menjaga kerapihan kelas. Kemudian ada berpakaian sopan, budayakan 5R, jagalah kebersihan, berada di kelas tepat waktu. Oke, berpenampilan rapi, hadir di kelas tepat waktu, menyimak penjelasan guru, kompak terus, tertib saat di kelas. Berhenti saat belajar tepat waktu masuk dan keluar kelas, selalu berdoa sebelum pelajaran dimulai. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali gagasan dari kalian. Mudah-mudahan. Waalaikumsalam. Yang tidak hadir siapa ya?
dan ini menjadi dasar, menjadi bahan untuk dijadikan kegiatan kelas di kelas ini, dan tentunya bisa diterapkan dengan sebaik mungkin. Bapak minta salah seorang untuk menuliskan ke depan, silakan. Di malam boleh. Ya, dari beberapa ide dan gagasan dari kalian pada dasarnya hampir sama ya. Ada beberapa kesamaan, kita rangkum menjadi keyakinan kelas yang utuh ya. Kita awali dari apa dulu nih? Dari berdoa, setuju? Setuju. Oke. Jadi kita awali kegiatan apa ya? Melakukan berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Oke. Kasih nomor 1 ya. Nur ya. Jangan terlalu besar, yang terlalu kecil. Jadi berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran. Setuju ya? Setuju. Segala sesuatu harus kita awali dan akhiri dengan doa. Sebelum dan sesudah pembelajaran. Ada yang lain mungkin dari Risma? Dari hal ini ada masalah kebersihan, kerapihan, disiplin waktu, kira apalagi yang kedua. Oke, boleh. Sepakat belum? Oke. Aktif dan aktif selama pembelajaran. Oke, tertib dan aktif selama pembelajaran. Tertib dan aktif selama pembelajaran. Berikutnya, apalagi ke Alia, apalagi ya? Menjaga kebersihan kelas. Setuju? Setuju. Oke, berarti menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan, ditambah ya kerapihan ya. Oke, menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Hadir di kelas tepat waktu. Nomor 4 ya, hadir di kelas tepat waktu. Hadir di kelas tepat waktu. Nah, karena kita sekolah berbasis ketarunaan ya, orang dan pakaian seragam yang sangat bagus dan indah sekali, berarti harus rapi. Berarti berpenampilan rapi. Berpenampilan yang rapi. Karena kita ketahui salah satu standar taruna-taruni adalah performan ya, berpenampilan harus lengkap atributnya. Ini ada apa aja? Jadi apa kalau ini? Epolet, terus ada apa lagi? Bintang maritim. Ada? Menteng. Lengkap sekali ya. Ada bendera merah putih ya. Ada penampilan harus rapi. Ada lagi yang perlu kita sepakati? Cukup. Ini lebih kepada apa ya? Mungkin aturan, ada hal lain demi kenyamanan kalian, misalnya apa? Misalnya kalau pembelajaran minum boleh? Nah, itu kita sepakati. Kalau makan boleh tidak? Tidak. Yang boleh hanya
membahas yang kita jadikan dasar dalam pembentukan budaya positif di kelas ini. Sepakat ya? Ada yang keberatan? Siap menjalankan komitmen ini? Oke, kalau siap, sebagai bentuk komitmen kita, Bapak minta tiap tahun atau membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan ini. Yang boleh diawali dari Turmawan Amin, nanti disambung oleh Guru Ena dan Tim. Silakan.
keyakinan kelas yang sudah kita susun bersama. Nah, ini sebagai dasar komitmen dan tanggung jawab kita untuk sama-sama melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Ya. Siap ya? Siap. Dari mulai hari ini sejak ditandatangani dan seterusnya, minimal hal-hal yang tertera di dalam keyakinan kelas ini bisa kita jalankan bersama sebagai upaya untuk mewujudkan budaya positif di kelas 12 sampai ini. Terima kasih ya. Dan sebagai akhir dalam rangkaian pembuatan keyakinan kelas ini, kita melakukan deklarasi bersama. Ya, jadi nanti Bapak minta ketua kelas untuk menjadi pemimpinnya dibacakan, kemudian diucap ulang oleh seluruh warga kelas. Tapi maju ke depan biar menghadap ke kamera. Ya, silakan ke depan. Kita deklarasikan bersama, sampaikan keyakinan kelas ini ke seluruh warga sekolah, bahkan ke luar sekolah, bahwa kelas 12 APHP memiliki komitmen yang luar biasa dalam mewujudkan budaya positif di kelas. Ya, silakan ke depan. Semuanya. Nah, di sini jangan sebagian ada di sana, sebagian di sini, biar kelihatan ya. Nah, dan sebagian di sini. Nah, ini di kosongan. Nah, sebagian di sini. Sebagian pindah di sini karena kebanyakan berat sebelah. Nah, yang keras ya. JP di dipimpin oleh kedua kelas itu tidak terlalu jauh itunya. Oke, ada di sini kelihatan semua dari ujung sampai ini. Baik, untuk memberikan penguatan terhadap keyakinan kelas yang sudah kita buat, mari kita deklarasikan, kita internalisasikan kegiatan atau keyakinan kelas itu ke dalam hati kita masing-masing, sehingga kita akan memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan keyakinan kelas ini. Nanti Rena diawali dari kami kelas 12 APHP SMK Negeri 2 Cipunagara ada komitmen untuk satu, nah ya, yang lainnya mengikuti ya, suaranya di kelas. Mulai. Kami dari kelas 12 APHP SMK Negeri 2 Cipunagara berkeyakinan untuk satu, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Satu, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Dua, tertib dan aktif selama pembelajaran. Dua, tertib dan aktif selama pembelajaran. Tiga, menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Tiga, menjaga kebersihan dan kerapihan kelas. Empat, hadir di kelas tepat waktu. Empat, hadir di kelas tepat waktu. Lima, berpenampilan rapi. Lima, berpenampilan rapi. Enam, boleh minum saat jam pembelajaran. Enam, boleh minum saat jam pembelajaran. Baik, terima kasih teman-teman. Tempat duduk masing-masing. Ya, baik. Terima kasih seluruh rangkaian pembuatan keyakinan kelas sudah kita lalui dengan sangat baik ya. Ini semua berkat partisipasi dan kolaborasi dari kita semua. Jadi keyakinan kelas ini benar-benar berasal dari gagasan, pemikiran dan ide dari kita semua ya. Nah, nanti kita siap dan komitmen untuk melaksanakannya ke depan. Baik. Sebelum diakhiri ini ada ingin disampaikan? Baik, kalau tidak ada, terima kasih sekali lagi Bapak mengucapkan atas kolaborasi dan partisipasi kita semua
Mudah-mudahan yang tadi apa yang menjadi keyakinan kelas bisa kita laksanakan sebaik mungkin. Amin ya. Amin. Semoga akan menciptakan budaya positif di kelas ini dan tentunya mampu mencapai pembelajaran yang diharapkan. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembuatan keyakinan kelas ini, mari kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, siap, gerak. Pembelajaran telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali Pak. Kembali ke depan. Mengakhiri pembelajaran, berdoa dalam hati, mulai. Cukup, lemaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Rijal, mari. Ya Pak. Selamat pagi Rijal, apa kabar? Alhamdulillah Pak, baik. Rijal, pukul berapa ini? Jam 7:20 Pak. Jam 7 lewat 20. 20. Menurut kamu datang ke sekolah pukul 7 lewat 20 itu bagaimana? Jangan Pak. Kesiangan. Ya Pak. Oke. Kamu bisa masuk ke sekolah bagaimana padahal gerbang sudah ditutup? Menerobos gerbang Pak. Menerobos gerbang. Menurut kamu datang kesiangan dan menerobos gerbang sekolah itu perbuatan benar atau salah? Perbuatan salah Pak, karena tidak sesuai peraturan dan tata tertib sekolah. Kesalahan yang kita lakukan tentunya tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi ada penyebabnya. Nah, bisakah kamu sampaikan apa penyebab kesiangan dan berani menerobos gerbang sekolah? Alasan saya kesiangan Pak, karena adik saya sakit demam tinggi Pak. Sekitar jam 10 malam saya mengantarnya ke klinik sehingga saya kurang tidur dan akhirnya kesiangan. Dan alasan saya menerobos gerbang karena saya ingin tetap sekolah, ingin mengikuti pelajaran di kelas dan tidak ingin mau ketinggalan pelajaran. Ya, baik. Bapak paham dan nerima alasan kamu mengapa kesiangan dan menerobos gerbang sekolah. Bapak doakan semoga adikmu lekas sembuh ya. Ya Pak. Kemudian apa yang bisa Rijal lakukan ke depannya untuk memperbaiki perbuatan ini? Menurut Rijal, apakah perbuatan kamu ini sesuai dengan peraturan dan keyakinan sekolah kita? Tidak sesuai Pak. Tidak sesuai. Kenapa? Oke. Keyakinan sekolah kita yang Rijal tahu itu apa saja? Misalnya apa? Datang sekolah lebih awal, lebih awal, terus tidak menerobos gerbang Pak. Oke. Selanjutnya apa yang kamu rasakan setelah melakukan perbuatan tadi? Malu dan menyesal Pak. Malu dan menyesal. Malu kan? Siapa? Iya. Selanjutnya apa yang akan Rijal lakukan ke depannya agar perbuatan ini tidak terulangi? Lebih disiplin lagi Pak di tepat waktu dan tidak kesiangan lagi Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jangan diulangi ya. Siapa? Silahkan menuju ke kelas kamu untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Terima kasih Pak.
Waalaikumsalam. Oh Tiara, silakan masuk. Silakan duduk. Baik Tiara, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Baik Tiara, apakah kamu sudah tahu alasan Bapak memanggil kamu ke sini? Enggak Pak. Bapak dapat info kamu tidak mengikuti praktikum kejuruan di laboratorium. Padahal di pelajaran sebelumnya kamu ada. Nah, pada saat itu kamu kemana? Benar Pak, saya tidak masuk pada pelajaran praktikum. Tetapi bukan saya saja Pak yang bolos, ada beberapa teman-teman jurusan yang lain. Oh begitu. Bapak tidak mencari siapa yang memulai dan siapa yang mengikuti. Kita percaya semua orang pernah melakukan kesalahan dan pasti bisa memperbaikinya. Nah, bisa diceritakan alasan kamu tidak ikut praktikum itu apa? Karena saya ikut-ikut teman saja Pak, biar supaya kompak dan juga saya takut dijauhi oleh teman-teman saya Pak. Kebetulan saya di kelas tidak mempunyai teman Pak, dan juga saya belum mengerjakan tugasnya Pak. Tiara, meskipun kamu belum mengerjakan tugas atau belum menyelesaikan hal-hal lain, bukan berarti kamu bisa membolos, ya. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita apa? Saya ingat Pak, disiplin dan bertanggung jawab. Luar biasa sekali, disiplin dan bertanggung jawab. Menurut Tiara, seperti apa sih orang yang disiplin dan bertanggung jawab itu? Menurut saya disiplin itu taat kepada peraturan kelas sekaligus juga taat kepada peraturan sekolah. Bagus Tiara, berarti kamu sudah ingat. Nah sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan melakukan keyakinan kelas Pak. Baik kalau begitu, berarti sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Sebelumnya saya minta maaf kepada Bapak Asep selaku wali kelas saya, dan juga khususnya kepada Pak Adi selaku sebagai guru produktif DPIB. Dan saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sebelumnya, dan saya akan mengajak teman-teman saya untuk menaati keyakinan kelas dalam disiplin dan bertanggung jawab. Baiklah Tiara, Bapak maafkan untuk kali ini. Bapak hargai semua upaya yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu. Bapak tunggu perkembangan kamu esok hari dan seterusnya untuk lebih baik lagi. Nah, jangan lupa untuk menemui Pak Adi dan sampaikan permohonan maaf kepadanya. Baik Pak, terima kasih. Saya pamit dulu ke kelas. Baik, Bapak juga terima kasih ya. Tetap semangat. Dulu Pak. Assalamualaikum. Iya, baik. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Safarizal. Saya kelas 12 APAP. Saya merasa senang diajak diskusi oleh Pak Asep Sunarto yang sentiasa memberi motivasi agar saya sentiasa bersikap disiplin, bertanggung jawab, dan mentaati peraturan yang berlaku. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.